teman-teman, nama aku Adinda Dan aku Dewi. Di podcast kali ini kita bakal ngebahas sebuah topik mengenai mental health. Nah, terus sesuai judulnya, Burn the Hopeless, kita bakal ngobrol-ngobrol seru sama narasumber kita yang kalau kita dengar suaranya tuh teduh, adem, pokoknya kerasa banget deh positive vibes-nya. Nah, siapa lagi dong kalau bukan guru BK SMKN 1 Bandung. Terima kasih. Sebelumnya boleh dong Bu, kita kenalan dulu sama Ibu. Boleh banget. Gimana nih? Nyebutin nama? Ya. Oke. Yang sudah jelas dan pasti Ibu namanya tidak pernah tua dan selalu muda ya. Nama Ibu Ibu Ade, lengkapnya Ade Safitri. Kuliahnya dulu di jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Kalau sekarang mungkin kalau di sekolah-sekolah namanya bimbingan konseling ya. Kemudian apalagi nih? Punya suami 1 dan anak 1, baru 1, doakan udah tambah ya. Iya, kemudian selama mengajar ini adalah sekolah keempat kalau tidak salah. Sebelumnya di SMA Angkasa, kemudian SMA 6, SMA 1 dan akhirnya berlabuh di SMK Negeri 1 Bandung. Gitu. Sudah? Iya. Nah, kita kan sudah kenal nih sama Bu Ade. Bagaimana kalau kita langsung masuk aja yuk ke pembahasannya? Ya, langsung aja ke pertanyaan pertama ya Bu. Waduh, langsung pertanyaan nih. Menurut Ibu, apa sih mental health itu? Kayak kenapa masyarakat khususnya kaum milenial itu harus tahu mengenai mental health? Oke, mental health. Mental atau mental nih? Mental. Mental ya. Mental. Nah, Ibu tanya balik nih, mental itu apa? Mental. Tahu nggak? Health deh. Kesehatan. Kesehatan. Mental? Kalau ada raga, ada Jiwa. jiwa, betul. Mental health ini adalah kesehatan jiwa. Nah, kalau tadi dihubungkan dengan pertanyaannya ya, kenapa sih kaum milenial perlu banget aware sama mental health ya? Karena pada dasarnya mental health itu adalah yang ada merupakan kesejahteraan batin manusia. Nah, kalau tidak sejahtera, gimana? Kebayang nggak apa yang akan dirasakan atau dialami oleh individu tersebut? Nah, kenapa didasari atau berdasarkan kesejahteraan batin manusia? Karena segala tingkah laku manusia itu pada dasarnya sesuai dengan atau didasarkan pada pikirannya. Pikirannya tenang, perilakunya pun akan tenang. Kalau pikirannya nggak tenang, pernah merasakan nggak? Kalau pikirannya nggak tenang, terus mau ulangan tiba-tiba ulangan matematika gitu ya. Apa perasaannya? Deg-degan. Oke, deg-degan, tapi deg-degannya mungkin lebih cepat, terus was-was, khawatir gitu ya. Pokoknya merasakan sesuatu yang di luar di luar perasaan normal sebelumnya, seperti itu. Jadi kenapa itu sangat perlu dirasakan atau kaum milenial itu harus peduli mengenal tentang kesehatan jiwa, karena ini berpengaruh terhadap perilakunya. Lalu kesehatan jiwanya seperti apa? Mungkin kita akan membagi menjadi 2 nih, yang sehat dan tidak sehat. Yang sehat itu bagaimana dan yang tidak sehat itu seperti apa? Yang sehat tentunya indikatornya positif, peace mind, pikirannya damai gitu ya. Kemudian memiliki perasaan mempunyai perasaan memiliki dan senang, happy lah ya. Nah, kalau indikatornya yang negatif itu lebih ke perasaan sedih, gelisah, apalagi depresi, kebayang nggak sih, marah, iya, stres gitu. Wah, stres nih. Nah, itu bahasan selanjutnya nih kayaknya nih ya. Oke, apalagi ada pertanyaan ini atau gimana sih ininya? Banyak pertanyaan mungkin ya dari teman-teman ya mengenai mental health. Oke. Luar biasa sekali sebelumnya Ibu
acungkan jempol nih teman-teman kaum milenial sekarang sangat aware dengan mental health dan menyadari betul bahwa mental health ini sangat perlu diperhatikan oleh setiap individu, terutama kalian nih ya, gitu. Nah, jadi mental health itu penting banget ya teman-teman. Cuman seberapa penting sih buat masyarakat mengenai mental health ini, Bu? Oke, seberapa penting ya kalau kita tadi berpikir lagi atau kita balik lagi ke belakang bahwa mental health ini adalah dasar dari tingkah laku yang kita keluarkan yang didasarkan pada pikiran manusia. Penting nggak sih menurut kalian bahwa setiap orang itu harus menyadari betul bahwa kesehatan mental itu penting? Penting. Penting. Sepenting apa? Penting banget sih, Bu. Penting banget ya. Penting banget ya? Penting banget. Nah, yang di belakang gimana? Penting banget? Penting banget, betul banget ya. Kenapa seperti itu? Karena bukan hanya remaja saja, tetapi setiap manusia, setiap individu perlu menyadari betul pentingnya kesehatan mental yang dirasakan, gitu. Kemudian itu akan sangat berpengaruh karena tidak hanya kita saja sebagai satu orang nih yang menyadari betul atau sekelompok orang yang menyadari gitu kesehatan mental itu perlu, tetapi semua masyarakat perlu karena kita saling membantu dan juga saling mendukung. Kalau tidak ada dukungan gimana rasanya? Sedih ya. Kalau tidak ada yang memperhatikan gimana? Ya, atau kita hanya berdiri sendiri, hanya sekelompok orang minimal sekelompok orang yang dalam kapasitasnya kecil gitu, dan beberapa masyarakat lainnya yang tidak menyadari perasaannya seperti apa ya, dan itu akan sangat berpengaruh. Kita pun pada dasarnya juga memerlukan dukungan untuk terus melakukan suatu hal yang positif, salah satunya ini menyadari betul kesehatan mental gitu. Ternyata penting banget ya mental health itu. Terus apalagi sama yang udah tadi Bu Ade jelasin, mental health ini berpengaruh banget buat kehidupan. Nah, kesehatan mental ini kan dipengaruhi sama lingkungan sekitar. Pengaruhnya orang terdekat kayak keluarga, teman terhadap kesehatan mental kita ini gimana sih, Bu? Apa sangat berpengaruh? Oke. Pertanyaan hampir mirip nih, penting atau nggak penting, berpengaruh atau nggak berpengaruh ya. Tadi hampir sama. Kalau misalnya dirasakan penting atau tidak penting, kalian tadi disebutkan bahwa itu penting. Berpengaruh atau tidak? Tadi kalau misalnya dilihat dari yang kita bicarakan, berpengaruh ya, karena kita bahwasanya memerlukan dukungan dan juga perhatian dari orang lain ya, terkhusus dari orang sekitar kita. Teman ya, yang di sekitar kita di sekolah, di teman rumah ataupun teman di mana ya, tempat ngaji dan lain sebagainya. Dan terutama adalah orang yang selalu atau lebih sering menghabiskan waktunya dengan kita. Dalam artian ini orang tua kita ya. Orang tua itu sangat berpengaruh atau dalam mendukung kesehatan mental kita. Lalu Bu, gimana kalau misalnya orang tuanya tidak mengerti, orang tuanya sibuk dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita cari dukungan dari orang lain yang lebih dewasa pun, dan nantinya untuk bisa menyampaikan kesehatan mental terutama untuk remaja ini sangat dibutuhkan atau diperlukan, apalagi dibutuhkan dukungan dari orang tua gitu. Kebayang kalau misalnya kita nggak dapat dukungan dari orang terdekat kita ya, apalagi orang tua kita gitu. Ya, kalau ditanya berpengaruh atau tidak, sangat berpengaruh. Terima kasih, Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kan tadi orang tua tuh sangat berpengaruh dalam kesehatan mental kita. Nah, apa sih dampak dari strict parent ini, dan apa yang menyebabkan orang tua bisa menjadi strict parent? Jadi apa? Strict parent. Strict parent. Oke. Untuk bisa mendukung berarti ya, apa yang menyebabkan orang tua ini Bisa jadi strict parent. strict ya. Jadi apa ya namanya, Kayak posesif banget. posesif sama banget ya. keluarga. Oke. Strict parents. Oke. Apa sih yang membuat
orang tua seperti itu. Nah, kita juga mungkin awalnya tidak boleh menyalahkan orang tua aku gini sih, kok nggak ngerti aku banget gitu ya. Kebanyakan kayak gitu. Nah, karena orang tua adalah orang tua, ya orang tua, orang yang sudah tua ataupun orang yang umurnya lebih tua dari kita, dengan perbedaan zaman pada saat mereka dulu dibesarkan, pola asuhnya, lingkungannya dan lain sebagainya, dan perbedaan ketika kalian sekarang hidup, ya zamannya berbeda. Lalu kenapa sih orang tua tuh strict banget? Nah, karena satu mungkin ya pernyataannya adalah mereka ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Setuju gak kalau kayak gitu? Setuju ya. Pasti orang tua mana sih yang nggak pengen anaknya bahagia, anaknya sukses, anaknya jadi orang yang hebat, ya anaknya. Orang tua mana sih yang nggak mau anaknya yang sehat selalu, istilahnya kayak gitu ya. Nah, setuju ya pertanyaan tadi ya, orang tua ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Lalu yang menjadi kurang baiknya seperti apa? Ketidaksesuaian penyampaian. Apapun yang penyampaian dari orang tua kepada anak-anaknya. Terkadang orang tua begini, kenapa sih anak saya nggak ngerti-ngerti gitu? Atau ada anak yang mengungkapkan pendapatnya, kenapa sih orang tua aku kok kayak gini nyampeinnya. Nah gitu ya, jadi karena ada perbedaan zaman pada saat orang tua dulu mengenyam pendidikan dan pada saat kalian sekarang. Nah, kalau misalnya memang orang tuanya, mohon maaf yang memang concern kepada pekerjaan, berangkat pagi, pulang malam, atau berangkat pagi, pulang pagi lagi. Nah, itu akan ya yang penting nafkah terpenuhi. Tapi yang namanya kehidupan tidak hanya nafkah ya, tetapi adalah keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anaknya, seperti itu. Lalu apakah itu berpengaruh sekali terhadap anaknya. Kemudian anaknya yang mendapatkan perilaku seperti itu bertanya-tanya dong, kenapa sih kayak gini gitu kan, bukan hanya materi aja, bukan hanya uang aja gitu. Jadinya ya hanya ngedumel istilahnya ya. Apa itu ngedumel? Gak terima gitu ya, pokoknya nggak terima kenapa orang tua saya kayak gini, nggak diberi kepercayaan. Gitu, merasa nggak diberi kepercayaan gitu ya. Nah, kalau dikomunikasikan, mah kenapa sih mama kayak gini gitu ya, terus orang tuanya pun ada komunikasi antara kedua belah pihak, baik orang tua maupun anaknya, itu akan meminimalisir adanya konflik dalam keluarga antara orang tua juga anak. Tapi kalau tidak dikomunikasikan, anaknya ya udah nerima aja orang tuanya kayak gitu, terus orang tuanya juga yang penting aku ngasih uang misalnya kayak gitu, ya udah akan terus berjalan seperti itu, dan akhirnya tidak tidak mencapai suatu hasil yang optimal gitu ya. Tadilah timbullah opini bahwa ada yang namanya strict parents gitu ya, gitu. Oke? Nah, terus sekarang langsung masuk aja ke sesi Q&A ya, Bu. Oke. Kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari teman-teman. Terus yang pertama ini ada yang nanya, kan suka ada tuh di film kayak tentang film penyakit mental gitu, terus orangnya tuh punya kepribadian ganda. Nah, kayak apa penyebab seseorang bisa terkena gangguan dissociative disorder, terus cara ngatasinnya gimana? Oke. Sebab akibat berarti ya, penyebabnya atau faktor penyebabnya itu banyak sekali ya. Kalau misalnya tadi ada penyimpangan perilaku misalnya ya, kebanyakan dari penyimpangan perilaku
biasanya sebelumnya mereka ketika kecil pernah merasakan yang dia lakukan. Ya. Jadi kayak trauma gitu ya. Tapi traumanya jadi dia berkembang dan tidak dapat penanganan khusus, penanganan baik, jadinya berkembang jadi disorientasi sikap. Ya. Kemarin baru-baru ini ada berita nih bahwa seorang guru ngaji ya, kalau tidak salah, seorang guru ngaji yang mohon maaf mencabuli siswa-siswanya, santrinya. Ketika ditanya, dia dahulu pernah diperlakukan seperti itu. Ya. Dahulu tuh ketika kecil, berarti itu trauma ya, dari kecil dan tidak mendapat penanganan khusus, akhirnya berkembang menjadi disorientasi sikap dan juga akhirnya menerap pada dirinya dan menjadikan atau melampiaskannya kepada orang lain. Seperti itu. Ada juga yang satu itu karena sebab akibat ya, dia dulunya kenapa dan akhirnya dia melakukan seperti itu. Kemudian ada juga yang pernah mendengar 24 wajah Billy. Belum? Ada 24 kepribadian dalam satu orang. Iya, coba di di salah satu ada filmnya di situ. Dia menjadi apa? Dia Nah, pokoknya dia berubah dan menjadi orang lain yang bukan dirinya gitu. Itu karena ketika kecil pun ya tadi sempat pernah merasakan child abuse ya, kemudian dan lain sebagainya seperti itu. Berarti ngaruh banget ya Bu, trauma dari kecil. Iya, makanya kenapa beberapa penelitian mengatakan bahwa 5 tahun pertama itu golden age ya. Jadi perlakuan orang tua ke anak kecil atau ke anaknya itu sangat menerap kepada anaknya. Jadi akan akan teringat oleh si anak gitu. Dan si anak kalau misalnya tidak diberikan informasi atau informasi tambahan dan bimbingan khusus akan meniru perilaku orang tuanya gitu, ataupun berkembang menjadi perilaku yang kurang baik, bisa menjadi atau melakukan apa yang dia terima atau ya kepada orang lain, atau justru menjadi terus menerus menyalahkan dirinya gitu. Ada yang dia lampiaskan ke orang lain, ada yang dia pendam sendiri, tetapi itu pun tidak baik. Pertanyaan kedua, ada penyebab dan cara mengatasi stres itu bagaimana? Oke, cara ngatasin stres. Ini mungkin masing-masing orang berbeda ya. Stresnya karena apa ya? Ada yang karena diputusin pacar. Ada yang karena tiba-tiba ulangan nilai aku jelek. Misalnya aku takut pulang ke rumah, mama aku nggak terima, misalnya kayak gitu ya. Bermacam-macam penyebabnya dan cara pengatasnya pun bermacam-macam sesuai kondisinya. Yang pertama, kalian harus menerima bahwa kalian itu stres ya. Saya stres. Oke. Jangan mumet gitu ya. Kalau mumet kayak gitu udah sepanang istilahnya ya, kayak gitu ya. Terima bahwa kalian itu stres. Kemudian setelah menerima, kalian tenangkan pikiran kalian. Kemudian kalian reduksi stres kalian. Lakukan hobi kalian, yang suka baca-baca, yang suka hiking ya jalan-jalan, reduksi stresnya, alihkan ke sesuatu hal positif lainnya yang bisa menurunkan stres kalian. Ngobrol dengan teman, menerima diri, oke, saya stres, saya harus kalau saya stres terus saya akan bagaimana, kalau saya stresnya sampai di sini saya sudahi, saya juga harus kayak gimana, seperti itu. Dan tentunya hargai diri sendiri, dan setiap orang pastinya pernah mengalami stres dan saya bisa melaluinya. Percaya bahwa pada diri kalian bisa mengatasi, dan juga percaya bahwa Allah bersama kita.
Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa sih rata-rata orang zaman dulu tuh nggak peduli tentang mental health? Oke, kenapa nggak peduli? Mungkin mereka bukan tidak peduli, tetapi apa namanya? Seiring berkembangnya zaman, pasti banyaknya teknologi. Seiring banyaknya teknologi, seiring banyaknya apa namanya? Perkembangan, pasti akan ada bukan apa ya? Bukan pergesekan sih. Kalau misalnya kita pikirkan atau kita bicarakan apa namanya tadi pertanyaannya, kenapa ibu jadi lupa lagi? Orang zaman dulu nggak begitu Oke, peduli. nggak begitu peduli karena mungkin sebenarnya peduli ya, tetapi mungkin ini baru in nama mental health itu sekarang. Kalau dulu kesehatan jiwa, mungkin kalau hubungannya dengan jiwa pasti nih orang terganggu jiwanya, nih orang ODGJ gitu ya, orang dengan gangguan jiwa dan harus masuk rumah sakit jiwa ya. Ternyata bukan itu ya. Setelah diadakan mungkin penelitian apa namanya penggalian ilmu lebih dalam lagi, oh ternyata mental health itu seperti ini gitu. Jadi mungkin karena kekurang informasian, bukan tidak peduli, tapi ya tadi belum mengerti istilah yang ada, dan ini baru apa ya boomingnya gitu ya setelah apa pandemi ya. Nah karena pada saat pandemi itu kita omongin pandemi nih ya, karena pada saat pandemi apa segala macam kalau kita sebut masalah muncul ya. Oke ya, dari mulai apa ya, pedagang yang tadinya penghasilannya berapa sehari bisa sampai 1 juta, atau bahkan kemarin ibu dapat cerita tukang bubur aja, mohon maaf bukan tukang bubur aja, tukang bubur pagi-pagi jam 7:30 keliling, jam 8 udah habis, dan itu menghabiskan 300 mangkok ya. Jadi 1 bulan kalau tidak salah 32 juta, sorenya juga dia jualan habis 700 mangkok. Dan itu 1 bulan dapat penghasilan 32 juta. Kebayang nggak? Pandemi tutup ya. Aduh, yang kalau di kita kan alat tukarnya kan dengan uang ya. Kalau tidak ada uang berarti tidak bisa menukar barang. Kecuali di Pegadaian pun ya akhirnya dikeluarkannya dalam bentuk uang juga kan gitu. Nah, berbagai macam masalah muncul sehingga tadi menyebabkan beberapa masalah itu menjadi nyata gitu. Bukan nyata ya, benar-benar terasakan gitu. Yang tadinya mungkin hanya dirasakan oleh segelintir orang, dan ini dirasakan oleh sebagian besar atau bahkan semua orang yang terdampak atau yang ada pandemi di dalam wilayahnya atau negaranya seperti itu. Nah, baik, pertanyaan keempat, apa dampak positif dan negatif bagi mental dari menyukai K-pop, dan gimana cara supaya nggak terobsesi sama K-pop yang bisa ngaruh ke kesehatan mental kita? Oke, gimana caranya agar kita nggak terlalu terobsesi oleh K-pop dan terus dampak positif dan negatif menyukai K-pop bagi kesehatan mental panjang kita. sekali nih ya pertanyaannya ya. Agar tidak terobsesi, berbanyaklah istighfar. Ya, kalau 1 hari udah nonton 1 episode udahlah ya gitu, nanti sambung lagi kalau waktunya luang gitu ya. Apa namanya, banyak astagfirullahalazim walaupun itu godaan yang mengasyikkan ya. Kenapa mengasyikkan ya? Karena ibu pun merasakan. Ya, tapi istighfarlah, astagfirullahalazim ya Allah, mohon maaf dan mohon ampun bahwa apa yang kalian lakukan itu kalian berpikir ini lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudorotnya sih ya, lebih banyak ruginya sih. Iya, oke. Tadi dampak positifnya, dampak negatifnya nih. Oke. Dampak positifnya dulu deh ya. Nah, positifnya kalian bisa jadi apa namanya? Mempunyai motivasi untuk mempelajari bahasa Korea. Bagus ya itu? Bagus ya. Jadi tidak hanya bahasa Inggris aja mungkin ya.
bahasa Korea. Terus kalian ada, nah di film-film Korea itu tidak hanya hal-hal yang kurang baik, tetapi ada juga yang banyak yang memberikan kita pelajaran. Kita pengen belajar hukum, ada di mana? Di law school ya. Terus mau oke. Nggak apa-apa, ada backsound yang lucu ya. Oke, ada apa lagi mau belajar banyak deh ya pokoknya di K-pop itu itu K-pop atau K-drama. K-pop tuh lebih identik sama musiknya mungkin ya. Nah, itu kalian jadi bisa belajar bahasa Korea, terus kalian bisa mungkin jadi nantinya kalau terus kan benar-benar ingin concern di Korea atau belajar Korea, bisa dilanjutkan kuliah di Korea ya. Ya enggak? Itu kan bisa jadi lapangan pekerjaan ataupun pendidikan yang lebih tinggi gitu. Negatifnya banyak nggak? Banyak. Apa? Jadi nggak tahu waktu gitu. Ternyata ya, jadi nggak tahu waktu, kapan harus belajar, kapan harus bantu mama, ini jadinya nonton terus ya. Terus kapan harus melakukan sesuatu hal yang lebih bermanfaat dan lebih bergerak ya. Kalau K-pop mungkin kalian bisa sambil bergerak ya, kalau yang suka dance. Kalau yang enggak cuma ngeliatin doang, yang gerak gini-gininya gitu ya. Terus atau enggak jari tangannya atau kakinya gitu. Tapi yang jelas pasti setiap sisi ada dampak negatif dan dampak positifnya ya. Kalau hal itu dirasakan kurang baik ya kita jangan lanjutkan. Kalau dirasakan baik, lanjutkan. Tapi ya tadi, biar tidak terlalu terobsesi, perbanyaklah istighfar. Gitu. Pertanyaan selanjutnya ini masih ada sangkut pautnya sama trauma nih Bu. Kayak kalau pengidap gangguan mental tuh bisa sembuh total nggak? Soalnya kan ada trauma ya, pasti keinget terus di memori. Ya. Ya, sembuh total atau tidak, insya Allah bisa sembuh ya. Tapi untuk totalnya sendiri, Ibu belum membaca referensi ke arah sana nih. Tapi kalau untuk sembuh, insya Allah pasti bisa ya. Karena kalau ada kemauan, pasti ada jalan gitu ya. Apalagi jalan untuk sembuh, jalan untuk memperbaiki gitu. Kalau dirasa itu adalah suatu disorientasi sikap dan dianya mau, ya bisa. Tapi kalau misalnya sudah melekat sekali ya, itu ya perlu diadakan bimbingan, terapi gitu ya, dan secara bertahap dan terus menerus gitu. Karena kita tidak tahu suatu waktu karena ada apa bisa munculkan kembali gitu. Nah, nggak kerasa ya Bu, tadi udah ke pertanyaan terakhir. Alhamdulillah. Karena Ibu kita jadi lebih tahu tentang mental health. Terus Sama-sama. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. semoga kalian suka dan betah nontonnya. Terima kasih juga Ibu. Sama-sama, terima kasih juga. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau informasinya kurang baik. Sampai jumpa lagi teman-teman.